Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan menjelaskan asal usul daripada penderitaan. Seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya, Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan, stres, apalagi juga sampai kematian. Tuhan merencanakan manusia untuk hidup kekal seperti Dia. Di dalam Mazmur 73 dimulai dengan satu ayat yang paling masuk akal. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tentu saja saudara, ya. Tetapi saudaraku, melalui 2,5 tahun apa yang terjadi corona pandemi ini, yang saya beri nama akademi, banyak orang berkata pada saya, Pak, itu teman kita itu begitu baik, kenapa dia mengalami malapetaka, mengalami mati sebelum umurnya dan sebagainya. Saudaraku, Mazmur 73 menjelaskan, kata pemazmur, hampir-hampir aku ini backslide. Hampir-hampir aku diundur, hampir-hampir kakiku tergelincir. Sebab aku melihat, nah ini salahnya, dia melihat apa? Orang fasik berbicara tentang perampasan dengan tinggi hati. Tidak ada yang sakit pada tubuhnya, semuanya sehat, semuanya baik-baik. Dan dia berkata, Tuhan kenapa begini? Sampai aku masuk ke sanctuary, tempat kudusnya Tuhan, dan melihat akhir hidup mereka. Sering kan pertanyaan seperti itu datang pada saudara dan saya. Teman saya itu, saudara saya itu paling baik. Ada seorang ibu telepon saya sambil menangis. Adiknya yang paling cinta Tuhan, tulus hati, itu meninggal di rumah sakit umum pusat. Saya tidak sebut kota yang mana. Karena apa? Soal dehidrasi. Tidak ada yang kasih dia air. Tetapi kakaknya yang hidupnya nggak karu-karuan malah survive. Saya bilang, adikmu pasti selamat, tapi kakakmu diberi kesempatan bertobat oleh Tuhan. Dan Mazmur 73 itu akhirnya pemazmur mengerti. Aku melihat akhir hidup mereka, bagaimana mereka berjalan di jalan yang licin. Tadinya pemazmur hampir tergelincir. Hati-hati saudaraku. Karena itu saya sering menyanyikan Turn your eyes upon Jesus. Amen. Arahkan pandangan matamu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita arahkan pandangan pada Dia, pertama-tama kita akan mengerti. Di tempat kudusmu aku mengerti. Dan Mazmur 73 membuat dia mengerti, saudaraku. Bahkan dia katakan, aku ini seperti hewan di dekatmu. Hewan itu kan tidak punya akal, ya. Ya saudaraku, karena apa? Dia memandang orang fasik, kelihatannya sehat, kelihatannya gemuk, kelihatannya semuanya oke, meskipun menghujat Tuhan, meskipun hidup dalam dosa. Tuhan berkata, perhatikan akhir hidup mereka. Tetapi saudaraku, akhirnya dengan kemenangan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku, ya, di sorga selain engkau. Jadi jangan arahkan ke bumi atau menoleh ke belakang, kau akan kecewa, ya. Dan dia berkata, saudaraku, pemazmur berkata, bagaimana tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Mau hidup yang penuh dengan kepuasan, fulfillment, yaitu cuma Tuhan. Dan dia sekalipun dagingku dan hatiku, my heart, ya, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, warisanku, tetap Allah untuk selama-lamanya. Think eternity, pikirkan kekekalan. Dan hidupmu akan berkemenangan. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu urusan Tuhan. Ketika Petrus melihat kepada Yohanes, apa terjadi pada dia? Dan Tuhan berkata, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Your business, your duty, follow me. Saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Kurang semangat sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, berapa banyak dari kita yang mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mau ajak kita semua untuk baca ayat dari Mazmur 16 ayat 11. 3, 2, 1. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semua bersukacita, amin. Yang bersukacita boleh katakan wuuu.
Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Saya percaya firman Engkau hidup di dalam setiap Tuhan, sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami percaya firman Engkau hidup di dalam kami. Firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang benar, amin. Sebab Engkau gunung batu setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Menunjang hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam kami Tuhan, di dalamku. Walau badai menerpa hidupku ini, namun tanganmu Tuhan
mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sebab tanganmu Yesus mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh. Walau badai menerpa di hidup kami Tuhan, badai menerpa di dalam hidupku ini. Sebab tanganmu Yesus yang mengangkatku, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu sekarang dan selamanya, Engkau tetap Yesus Tuhan, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus Tuhan adalah Tuhan yang benar, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang setia di dalam hidup setiap kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau
tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Engkau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh di dalam janji-Mu Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sungguh ajaib Yesus, sungguh ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu Yesus, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu Tuhan sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Yesus, kasih-Mu terindah di dalam hidupku. Oh Yesus,
terus berharap di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang layak dipuji, disembah. Ku bersyukur buat kasih setiamu, Yesus. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sungguh ajaib. Oh Yesus, Kau Allah yang setia. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang layak disembah, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang dahsyat di dalam hidupku. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high. Kami mau meninggikan Engkau, Yesus. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high, Jesus.
Benar Tuhan, kami ada hari ini. Kami bersujud di hadapan-Mu, meninggikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami milik-Mu Tuhan. Kami rindu hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Supaya lewat penderitaan yang kami alami, kami semakin intim dan serupa dengan Kristus saja. Biarlah firman-Mu menguasai tempat ini. Amin. Dan firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Ya. Shalom semua. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini, sore ini seperti sore yang luar biasanya. Setiap jam 4.30 selalu dimulai dengan hujan. Dan setiap hujan maka dakdikduklah hati saya. Haleluya. Ya, belum lagi ditambah dengan sakit yang lagi banyak sekali merajalela. Ada bakteri yang lagi banyak sekali menyebar yang namanya Salmonella parativi. Ya, tadi pagi saya sudah bilang anak saya sakit, anak yang besar sakit. Kami berdua pun sekarang lagi kurang sehat, saya dan istri saya kurang sehat. Bahkan banyak dari teman-teman kita, rekan-rekan pelayanan kita yang juga mengalami sakit. Tapi puji Tuhan untuk sakit itu. Artinya jemaat Tuhannya sakit, gerejanya sehat. Berarti kita ini terus berinteraksi dan kita ini akrab. Makanya saling menularkan, benar kan? Kalau misalnya kita tidak kenal, tidak deket, kita tidak saling menularkan. Ibu Tabita baru kemarin datang ke rumah, jenguk kami, malam sakit, berarti kami dekat. Gitu, ngerti ya maksudnya kan? Terus Yolanda, baru saya WA kemarin, ternyata lewat WA pun bisa menyebar sakitnya. Ngeri ya kedekatan kita ya sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi Tuhan luar biasa. Ya, kita masih berbicara tentang suffering for the king. Kita masih bicara tentang a grace to be a witness. Hari-hari ini Tuhan akan pakai kehidupan kita. Sekalipun kita ada di dalam penderitaan, Tuhan akan menolong kita sehingga kita mendapatkan kasih karunia untuk dapat bersaksi bagi nama Tuhan. Katakan amin. Lewat penderitaan yang kita alami, lewat penderitaan yang sudah kita lalui, atau mungkin penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Saya mau bilang begini, setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap badai kehidupanmu, itu menjadi asal muasal mujizat. Amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Setiap penderitaan, permasalahan, pergumulan, itu menjadi asal muasal terjadinya mujizat di dalam hidupmu. Amin. Mujizat akan terjadi apabila ada tempatnya. Kalau tidak ada wadahnya, tidak ada penyebabnya, maka itu bukanlah disebut sebagai mujizat. Makanya mujizat pun butuh sarana. Kemuliaan Tuhan pun butuh sarana. Lewat penderitaan yang kita alami hari-hari ini, itu akan menjadi sebuah sarana bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, suffering for the king itu bukan bicara tentang suatu hal yang kita lakukan sehingga kita menerima konsekuensinya. Saya bilang itu tentang kebodohan yang kita lakukan. Tetapi suffering for the king adalah waktu kita melakukan kebenaran, waktu kita melakukan hal yang diinginkan hati Tuhan, dan kita menderita oleh karenanya, maka kita sudah menderita bagi Tuhan. Kalau hari ini, coba kita cek ya, kiri kanan mungkin yang bajunya basah, datang beribadah, sementara hujan, Anda sudah menderita bagi sang raja. Ada yang basah? Kalau belum basah, basahin. Biar kelihatan menderita bagi sang raja. Atau mungkin yang hari-hari ini sedang dibelenggu mungkin, sedang disekap mungkin. Lalu berusaha sebisa mungkin untuk bisa datang beribadah. Itu Anda sudah menderita bagi sang raja. Luar biasa. Ada keinginan hati kita, sekalipun mungkin kita sedang di dalam pergumulan permasalahan, tetapi kita datang rindu menghadap kepada hadiratnya Tuhan. Wow, itu Anda menderita bagi sang raja. Tetapi apabila kita mengalami sakit, apabila kita mengalami masalah, kita mengalami suatu hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, tetapi itu karena ulah kita sendiri, itu hanya konsekuensi dari kebodohan kita.
Tetapi menderita bagi sang raja itu selalu bicara tentang suatu hal yang benar yang kita lakukan. Saya mau sampaikan sedikit tentang berkat dalam penderitaan. Saya akan dengan cepat saja karena tadi pagi pun saya sudah sampaikan sedikit. Saya akan bahas lebih jauh lagi tentang suffering for the king. Tetapi saya akan mulai dari 1 Petrus 2 ayat 20. Berkat di dalam penderitaan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan bilang begini, sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah. Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Kalau engkau menderita bagi sang raja oleh karena kebenaran yang engkau lakukan, maka percayalah ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Tidak mau berkat kah? Saya loh mau diberkati. Walaupun kadang ya males juga untuk menderita. Kalau masalah menerima berkat, saya sangat rindu sekali diberkati. Tetapi apabila kita sedang di dalam kondisi itu, kita sedang di dalam penderitaan itu, kita sedang menghadapi badai itu. Apabila engkau menderita karena nama Yesus, maka siap-siaplah engkau akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan nyatakan. Dan berkat-berkat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Next, saya akan cepat saja. Namun kalau kamu bersalah lalu dihukum, jangan harap Tuhan memberkatimu. Kalau kita oleh karena ulah kita dan kita melakukan kesalahan sehingga kita menerima konsekuensinya, jangan tuntut Tuhan untuk memberkatimu. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Sebaliknya, kalau kamu dibuat susah, padahal kamu melayani dengan baik, dan kamu bertahan dengan sabar, Allah akan memberkatimu. Kalau engkau melakukan kebenaran, dan engkau bertahan di dalam pergumulanmu, di dalam penderitaanmu, dan engkau memilih untuk menjadi sabar. Sabar ini bicara tentang waktu Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Sabar ini bukan cuma bicara tentang engkau legowo. Tetapi sabar ini bicara tentang engkau mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Sabar bukan tentang diri kita saja. Tetapi sabar itu selalu bicara melihat Tuhan bekerja. Menunggu Tuhan bekerja. Sampai Tuhan bekerja. Nah itulah bicara tentang kesabaran. Apakah di dalam penderitaan kita hari-hari ini, apakah kita dengan setia, dengan sabar menunggu Tuhan menolong hidup kita. Dan firman Tuhan bilang begini, Allah akan memberkatimu. Hai orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Hari ini saya mau bilang, Tuhan pasti memberkatimu. Next. Saya diingatkan tentang kisah Yusuf dalam firman Tuhan di Kejadian 50 ayat 20. Setelah begitu banyak sekali hal yang ia alami. Dari dia dibuang, dia dijual, lalu dia difitnah. Sampai akhirnya Tuhan bawa dia sampai satu level dengan pemimpin di Mesir yaitu Firaun. Yang membedakan antara Firaun sama Yusuf itu cuma sebatas tahtanya saja. Kalau masalah kuasa dan otoritas, kekayaannya, Yusuf punya hal yang sama dengan Firaun. Tetapi ternyata ada maksud Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Yusuf. Firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 20. Dia bilang begini, mengapa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku? Mengapa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu cerita kisah tentang Yusuf ini. Pada masa pemerintahannya, saat itu Firaun mendapat mimpi. Ternyata tafsiran mimpinya adalah 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun kelaparan. Lalu karena Firaun ditafsirkan mimpi itu oleh Yusuf, sehingga mereka punya perbekalan untuk siap menanti atau mereka menjadi siap untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Keadaannya bicara tentang penderitaan. Keadaan dunia waktu itu semuanya kelaparan. Semuanya gagal panen. Semuanya mengalami kesulitan. Tetapi Yusuf berkata, dunia bisa mereka-rekakan hal yang buruk. Tetapi Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Ternyata lewat proses penderitaan yang Yusuf alami, ada berkat yang Tuhan berikan.
ada penyertaan Tuhan yang Yusuf boleh alami. Maka kita yang hari-hari ini sedang mengalami penderitaan, percayalah akan ada berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Masalahnya sabar atau tidak kita. Bertahan atau tidak kita. Badai pasti berlalu, orang dunia bilang. Setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah badai nanti pasti ada pelangi. Masalahnya kita sabar enggak menunggu pelangi itu. Masalahnya sabar enggak kita menanti pertolongan Tuhan itu. Atau fokus kita hanya penderitaan saja. Atau fokus kita mungkin cuma masalah demi masalah. Badainya saja, pergumulannya saja. Tetapi kita tidak melihat bagaimana kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan setelah permasalahan ini selesai. Apakah kita bertahan dan menjadi sabar untuk menanti Tuhan menolong hidup kita? Lewat perjalanan yang Yusuf lakukan. Di dalam penderitaan demi penderitaan, dia mengalami perjalanan iman yang terus meningkat. Penderitaannya meningkat, tapi penyertaannya semakin luar biasa. Penderitaannya meningkat, tetapi statusnya Yusuf pun mengalami peningkatan. Awalnya ya dari lubang sumur yang dalam diangkat naik kepada budak, pedagang budak. Dia kan dijual. Setelah itu dijual ke rumah Potifar, kepala pengawal istana. Lalu dijual lagi kepada kepala penjara. Bukan dijual, dimasukkan dalam penjara dan dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Dia naik level lagi sampai akhirnya dia menafsirkan mimpi. Dan dia menjadi orang yang paling dipercaya oleh penguasa saat itu. Kita lihat penderitaannya meningkat. Ada penderitaan yang ia hadapi. Badainya belum berlalu, dia masih ada di Mesir. Yusuf kalau mau dibilang sudah selesai, sudah lepas dari penderitaannya. Waktu dia keluar dari Mesir. Dia masih ada di dalam badai itu. Tetapi sekalipun ada di dalam badai, sekalipun mungkin ada di tempat terbuang, sekalipun mungkin ada di tempat yang asing, Yusuf mengalami berkat Tuhan. Kita bisa enggak menunggu itu? Apakah kita mampu bertahan untuk melihat berkat-berkat Tuhan berikan? Sekalipun kita menderita. Tetapi kita terus berjuang. Kita terus bertahan. Mempertahankan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus Sang Raja. Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyatakan. Next. Nah, firman Tuhan bilang dalam Mazmur 24 ayat yang keempat, firman bilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang akan terus menghibur aku. Lalu Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan bilang begini. Tuhan meletakkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, Tuhan selalu beserta kita. Bahkan di dalam kejatuhan kita pun, ia ada bersama-sama dengan kita. Di dalam badai kehidupanmu, di dalam penderitaan pergumulan yang engkau hadapi hari-hari ini, percayalah, ia Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Nah, kadang-kadang kita ini terjebak dalam pikiran kita. Oh, ini Tuhan tuh bekerjanya tuh kalau untuk hal-hal yang besar. Oh, Tuhan tuh menyertai kita untuk hal-hal yang besar saja. Oh no, saya bilang hal yang kecil pun dia beserta dengan engkau. Sekalipun masalahmu kecil pun ia beserta dengan engkau. Tinggal dari diri kita. Apakah kita mengizinkan Tuhan bekerja? Apakah kita mengizinkan dia bekerja? Apakah kita sabar menantikan bagaimana dia bekerja? Oh, kalau Tuhan sudah bekerja, dia jauh lebih hebat daripada apa yang bisa kita kerjakan. Katakan amin. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun badainya sebesar apapun, badai akan teduh, badai akan tenang. Tetapi kalau kita andalkan kemampuan sendiri, badai akan gulung kita. Badai akan makan kehidupan kita. Penderitaan kita akan memakan kehidupan kita. Tetapi kalau kita punya iman percaya kepada Yesus, maka kita tahu bahwa tongkatmu dan gadamu
itulah yang akan menghibur aku. Ada penghiburan yang Tuhan berikan, sekalipun engkau sedang menderita. Makanya saya bilang sama orang-orang yang sudah menderita, sedang menderita, saya selalu bilang gini, buat lucu aja. Anggap aja lucu-lucuan. Supaya apa? Penderitaanmu itu tidak memakan kehidupan. Supaya apa? Apa yang engkau sedang hadapi hari-hari ini tidak bikin engkau semakin jatuh. Tetapi kalau engkau menghibur dirimu, anggap itu sebagai lucu-lucuan dan engkau menjadi kuat dan sabar menanti pertolongan Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan yang Dia berikan. Firman Tuhan dengan jelas bilang, penderitaan yang engkau alami hari-hari ini tidak akan pernah melebihi kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Kemuliaan Tuhan lebih besar daripada penderitaan kita. Hadiahnya lebih besar daripada kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan dengan jelas berkata, oh pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, masalah-masalah pergumulan, your circumstances. Firman Tuhan bilang, itu tidak akan pernah melampaui kemampuanmu untuk melaluinya. Tuhan tahu kemampuan kita, Dia pernah jadi manusia. Dia menjadi 100% manusia, Dia yang tahu segala hal. Dia mengalami banyak hal. Dan Dia tahu persis kemampuan kita. Kemampuan kita pribadi Dia tahu. Kemampuan manusia secara umum pun Dia tahu. Tetapi karena Dia yang membentuk kehidupan kita, Dia mengenal diri kita pribadi. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia persis tahu apa yang mampu kita lakukan. Dan sejauh mana kita bisa bertahan. Dan Dia tidak akan bikin ujian supaya kita tidak naik kelas. Tidak. Dia kasih kita ujian karena Dia tahu kita mampu untuk melaluinya. Karena ada pertolongan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan. Next. Neil boleh ke yang terakhir di Hope in Any Suffer. Saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Bagaimana firman Tuhan bilang dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Saya cerita di 2 minggu yang lalu bagaimana saya dan istri di dalam pelayanan ini, di dalam kehidupan kami selalu melihat banyak sekali harapan yang Tuhan berikan. Sekalipun harapan-harapan yang kami lihat, harapan-harapan yang kami dengar belum menjadi kenyataan. Tetapi dengan harapan yang Tuhan berikan, entah itu apa yang kami lihat atau kami dengar, kami menjadi kuat. Saya ceritain tadi pagi tentang batu bara. Waktu itu ada yang nawarin, ada yang nyariin batu bara dan akhirnya kami dapetin apa yang dia minta. Hasil analisanya semua kami dapetin, laboratoriumnya kami dapetin, kami kirim ke Jakarta, lalu Jakarta kirim ke Cina. Tapi sudah 2 kali kami lakukan itu, masih gagal juga. Tetapi waktu kami dengar tentang batu bara, saya bilang sama istri, wah kita ada harapan, bisa nih. Ini bakal mampu nih kita lewatin nih. Kita bisa lepasin nih semua hal yang kita sedang gumulkan hari-hari ini. Nanti tidak perlu kita take over rumah dari bank ini ke bank ini supaya kita harus bayar cicilan lagi. Enggak, Tuhan pasti mampu untuk tolong kami. Lewat batu bara ini kita bisa bayar semuanya. Tetapi begitu gagal, kami tidak kecewa sama Tuhan. Tetapi setidaknya kami pernah jadi kuat. Dan harapan itu datangnya tidak cuma 1 kali. Oh Tuhan selalu memberikan kami harapan demi harapan. Tuhan bukan PHP ya. Tetapi ada hal yang besar secara iman kami percayai. Bahwa akan ada hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percayai itu. Bahkan hari-hari ini kami sedang mengerjakan suatu hal yang Tuhan percayakan lewat orang-orang Jakarta. Bagaimana kami menyediakan juru bicara isyarat. Yang begini-begini tuh. Kebetulan si Ame dan Tina yang kerjain. Jadi kami kerjain itu. Puji Tuhan. Ya walaupun belum terasa, tetapi kami tahu ada harapan yang Tuhan berikan. Waktu kami tahu ada harapan, kami menjadi kuat. Lewat penderitaan yang sedang kami alami mungkin, atau kita bicaralah jangan kami. Kita bicara tentang kita secara umum. Apabila kita sedang mengalami penderitaan hari-hari ini,
Waktu engkau mendengar ada harapan, engkau akan jadi kuat. Nah, saya mau bilang bahwa Yesus adalah sumber pengharapan yang tidak pernah kecewakan kita. Saya katakan sekali lagi. Yesus, dia Tuhan Allah, sumber pengharapan bagi kita semua. Dan dia tidak pernah kecewakan kita. Waktu engkau dengar ini, percayalah dengan iman, maka engkau menjadi kuat. Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, engkau tanamkan di dalam hatimu, engkau taruh di dalam pikiranmu, engkau ubah hidupmu menjadi orang yang terus bertahan karena Kristus Yesus Tuhan selalu memberi engkau kekuatan lewat harapan yang Ia berikan. Ini penting. Orang kalau udah putus harapan, udah kayak, udah jadi lemah, udah mau ngapa-ngapain, udah males. Terus udah kayak stres, udah putus asa. Bahkan banyak orang yang akhirnya bunuh diri karena merasa sudah tidak punya harapan lagi. Ya, puji Tuhan ya, anak kami selalu punya harapan. Karena yang besar sekolahnya di sekolah Dian Harapan. Jadi ada harapan. Gitu. Nanti yang kecil sekolah di sekolah Dian Harapan juga. Gitu. Biar selalu punya juga harapan tetap di dalam Tuhan, bukan di dalam sekolah. Katakan amin. Hanya Yesus sumber harapan kita. Next. Tadi pagi saya ajak kita buka di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nil, boleh tidak bantu pindah ke Alkitab? Buka yang 9 dan 10. Boleh? Pindah ke Alkitab. Ayat yang ke-10 dia bilang begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku menjadi lemah, maka aku kuat. Coba kita ajak baca sekali lagi ya. Kita baca sama-sama boleh? Boleh ya? Ya, nanti diizinkan pulang. Kalau enggak mau, enggak diizinkan pulang. Yuk. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wah, tadi ada yang kayaknya lebih bersemangat ya, lebih cepat. Kayaknya itu selalu lebih depan kayaknya. Nah, ini. Kita siap enggak sih untuk menderita karena Kristus? Ada yang siap menderita karena Kristus? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, selalu siap ya. Wah, mantap. Kita harus selalu siap menderita karena Kristus. Bukan menderita karena diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Makanya saya bilang kuasa Tuhan, kemuliaannya, mujizat demi mujizatnya butuh wadah. Wadahnya apa? Penderitaan kita itu menjadi media, menjadi wadah supaya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Tanpa ada penderitaan, maka kuasa Tuhan tidak terlihat. Tanpa permasalahan hidup kita flat-flat aja, maka kita tidak akan tahu adanya kuasa Tuhan. Tetapi lewat penderitaan yang kita alami hari-hari ini, ada kuasa Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Boleh next nih. Nah, saya pakai kata ini, the mighty power of Christ live into the people who suffering for the king. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam TPT Bible, boleh next nih. Nah, dia firman Tuhannya bilang begini, but he,
But he answered me, my grace is always more than enough for you. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia bilangnya begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi dalam bahasa Inggris dia terjemahannya lebih detail dan lebih jelas. Dia bilang begini ya, my grace is always more than enough. Kasih karuniaku, kata Tuhan, buat engkau yang sedang mengalami penderitaan karena Yesus, itu lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup untuk apa? Untuk melewati penderitaan yang engkau alami hari-hari ini. Kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup. Ya kalau bahasa aslinya, kata enough for you, dia pakai kata my grace is continuously sufficient in you. Kasih karuniaku continuously. Continuously itu terus menerus mencukupi kehidupanmu. Kehidupan yang seperti apa? Yang sedang mengalami penderitaan. Yang sedang menghadapi pergumulan. Kasih karunia Tuhan terus mengalir di dalam hidupmu. Katakan amin. Nah, lalu dia bilang, and my power finds its full expression through your weakness. My power finds its full expression through your weakness. Lewat kelemahan kita, kuasa Tuhan itu dipertontonkan, diekspresikan sedemikian rupa. Semakin engkau besar penderitaanmu, semakin banyak pergumulanmu, semakin berat beban kehidupanmu, maka percayalah Tuhan lewat kasih karunia-Nya, Ia mempertontonkan kuasanya yang sempurna dalam hidupmu. Amin. Masih ada kan di ruangan? Jangan-jangan sudah terangkat Wanda ya. Jangan dulu-duluin saya ya. Kalau mau diangkat sama-sama ya. Lalu dia bilang, so I will celebrate my weakness. For when I am weak, I sense more deeply the mighty power of Christ living in me. Dia bilang, aku merayakan kelemahanku, aku merayakan penderitaanku, aku merayakan aniaya yang aku terima di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena di dalam kelemahan hidupku, aku merasa lebih dalam lagi bagaimana a mighty power of the Christ living in me. Mighty itu maha kuasa artinya. Mighty itu bicara tentang Allah maha, misalnya kita bahasnya Almighty God. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha hebat, segala hal yang maha. Jadi dia bilang, kalau engkau sedang mengalami penderitaan, engkau merayakan, engkau berbahagia, engkau bersukacita. Karena lewat penderitaanmu, karena lewat kelemahanmu, ada kuasa Tuhan maha tinggi, ada kuasa Tuhan maha besar, yang akan Tuhan pertontonkan di dalam hidup kita. Maka kita akan semakin bersyukur, yang penting penderitaannya benar. Yang penting waktu kita mengalami kesulitan, kesulitan yang kita alami adalah kesulitan-kesulitan yang benar. Karena Kristus. Ini bicara tentang bagaimana Kristus membawa kita masuk di dalam sebuah penderitaan sebagai ujian. Sehingga waktu kita mengalami penderitaan itu, kita melihat, oh Tuhan yang luar biasa yang menolong hidup kita. Tanpa penderitaan kita mungkin akan terus merasa, aku bisa tanpa Tuhan. Oh, tidak perlu Tuhan. Aku punya orang dalam, aku punya kenalan, aku punya rekanan, aku punya keluarga, aku punya kemampuan kok, aku punya kepandaian kok. Apalagi hari-hari ini, semua hal bisa kita dapatkan. Lewat internet, semua hal dapat kita bisa akses lewat internet. Kita tidak mau andalkan Tuhan lagi. Kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan dengan tegas, dia jelas berkata, barang siapa yang tidak mengandalkan Tuhan, baik dia mengandalkan dirinya sendiri, baik dia mengandalkan orang lain, apalagi buat orang-orang yang mengandalkan figur lain, mungkin idol lain selain Tuhan, maka dia dikutuk. Hari ini saya ingatkan kita semua, andalkan Tuhan. Karena kuasanya yang sempurna
Dia nyatakan lewat penderitaan dan ujian yang kita hadapi. Sekalipun engkau lemah, firman Tuhan berkata, apabila ada kekuatan yang Tuhan berikan, maka engkau menjadi kuat. Katakan sama diri kita, aku kuat karena Kristus. Aku kuat karena Kristus. Amin. Nah, ayat 10 kalau dalam bahasa Indonesia dia bilang karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kalau ayat 10 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia bilang begini. So, I'm not defeated by my weakness. Aku tidak dikalahkan oleh kelemahanku. Aku tidak dikalahkan oleh penderitaan yang sedang aku alami. Penderitaan yang aku alami, aniaya yang aku alami, tidak pernah lebih besar daripada Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kita tidak menjadi lemah oleh karena permasalahan yang sedang kita hadapi. Aku tidak dikalahkan oleh kelemahanku, but delighted. Tetapi aku disenangkan. For when I feel my weakness, pada waktu aku mengalami atau merasakan kelemahanku, and endure mistreatment, dan bertahan di dalam pergumulanmu, when I am surrounded with troubles, begitu engkau dikelilingi oleh permasalahan demi permasalahan, firman bilang. Saat engkau dikelilingi oleh problem demi problem, on every side, and face persecution, dan engkau mengalami pembulian, engkau dipersekusi, engkau dikata-katain, sok suci lah kau, atau hal-hal yang lain misalnya. Engkau, ya puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah. Saya tadi ada baca postingan, ada titipan doa katanya dari gereja HKBP yang di Cilegon. Karena tidak bisa beribadah, tidak bisa bangun, bukan tidak bisa beribadah ya, tidak bisa bangun gereja. Dibilang seluruh Indonesia gereja-gereja kalau boleh di dalam doa syafaatmu titiplah doa untuk HKBP Cilegon. Nah, saya sudah sampaikan nanti kita akan mendoakan HKBP Cilegon. Mereka dipersekusi. Kita enggak. Mereka dipersekusi karena Kristus Yesus Tuhan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas dia bilang, apabila bahkan saat engkau dikelilingi oleh permasalahan dan engkau dipersekusi, because of my love for Christ, tetapi oleh karena cintamu akan Tuhan, bukan karena cintamu akan hal yang lain. Cintamu untuk pacarmu kah? Cintamu untuk suamimu kah? Atau cintamu untuk apapun itu. Bukan karena itu. Tetapi firman bilang, because of my love for Christ. Karena cintamu kepada Kristus dan engkau mengalami pembulian, engkau dipersekusi. Engkau dikata-katain. Dia bilang, I am made yet stronger. Aku jadi orang yang lebih kuat. For my weakness becomes a portal to God's power. Karena kelemahanku menjadi pintu masuknya kuasa Allah. Ini artinya. For my weakness becomes a portal to God's power. Kelemahan kita itu menjadi pintu masuk supaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan pernah merasa, aduh aku kok mengalami ini, kok kelemahan aku ini terus, penderitaan yang aku alami. No. Bersyukurlah hari-hari ini apabila engkau sedang mengalami penderitaan, engkau menjadi pintu masuk kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Makanya Rasul Paulus bilang, ya aku bersyukur untuk kelemahanku. Aku bersyukur untuk penderitaan yang aku alami karena cintaku kepada Yesus. Gitu. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi penderitaan mungkin, permasalahan mungkin oleh karena Kristus Yesus Tuhan, entah engkau karena engkau beribadahkah, atau entah karena engkau percaya kepada Yesuskah, entah karena engkau melayani Tuhankah, entah oleh karena apapun yang berhubungan dengan seberapa cinta engkau kepada Yesus, maka percayalah itu menjadi saluran masuk kuasa Tuhan atas hidupmu. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Tanpa penderitaan, engkau tidak melihat kuasa Tuhan sempurna. Engkau hanya melihat mungkin kuasa Tuhan luar-luarannya aja. Setiap hari engkau akan berdoa, ya Tuhan kami bersyukur buat nafas yang baru. Hanya sebatas itu.
hari engkau akan berdoa bernafas yang baru terus. Itu baik gak? Ya, itu baik. Tetapi perjalanan imanmu akan mengalami stagnansi. Tetapi karena penderitaan dan pertolongan Tuhan, oleh karena aniaya dan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, engkau mengalami peningkatan di dalam imanmu kepada Yesus. Katakan amin. Lewat permasalahan yang engkau hadapi hari-hari ini, engkau akan melihat bagaimana Tuhan dengan caranya yang begitu ajaib menolong hidupmu. Dan engkau akan berkata, wow, Tuhanku Tuhan yang dahsyat. Terkadang mungkin kita sudah sampai ke level jenuh. Kita sudah bilang, ya Tuhan memang baik ya, Tuhan memang dahsyat ya. Tetapi tanpa kita sadari kita sudah mulai jenuh dengan itu. Hubungan kita menjadi biasa-biasa aja. Hubungan kita tuh seperti ya sekedar lah, ya dia pacarku, aku pacarmu. Atau ya dia Tuhanku, aku umatnya. Hanya sebatas itu, tidak punya hubungan yang lebih intim. Tetapi oleh karena penderitaan engkau akan melihat bagaimana Tuhan mendekatkan dirinya kepadamu. Saya bilang ini tentang Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita. Kita punya banyak batasan sehingga kita tidak mau mendekatkan diri sama Tuhan. Tetapi Tuhan, dia selalu mengesampingkan semua batasan. Dia kesampingkan semua salah, semua dosa, semua pelanggaran. Dia datang ke dunia. Dia ubah kehidupan kita. Dia tebus hidup kita. Oleh karena dia begitu mengasihi kita. Dia tidak peduli batasan itu. Kita yang sering ngebatas-batasi. Aku masih belum layak lah. Aku masih belum suci lah. Aku hidupku masih gini-gini aja lah. Dan akhirnya kita tidak lebih intim dengan Tuhan kita. Kita mungkin hari-hari kita ya hanya sebatas Kristen. Udah. Tapi mungkin tanpa pertobatan. Mungkin juga Kristen kita tanpa pengalaman dengan Yesus. Tetapi dengan penderitaan. Waktu Tuhan tolong dan kuatkan kita. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu begitu banyak dan indah. Dan waktu engkau ditolong, waktu engkau Tuhan lepaskan, waktu Tuhan memberikan kekuatan dan kuasanya, karena engkau sedang menderita karena dia, engkau harus menjadi saksi. Engkau harus menceritakan kepada orang-orang di luar sana, Yesus Kristus Tuhan, dia Raja, dia Tuhan yang hidup. Kalau kita cuma mengalami dan kita tidak menceritakan, masa iya sih kita tidak mau orang lain mengalami hal yang serupa dengan kita? Bagaimana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Dan itu berhenti sampai di diri kita saja. Tentu kita mengalami kerinduan, mungkin orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, pacar kita. Dia juga mengalami Yesus sama persis seperti kita juga mengalami Tuhan. Maka lewat penderitaan kita, saya mau bilang, Tuhan pasti tolong. Tetapi tolong Tuhan dengan menjadi saksi. Amin. Penderitaan kita, kalau Tuhan mau tolong kita, maka kita tolong dia dengan menjadi saksi. Katakan amin. Saya senang sekali kalau lihat orang mengalami Tuhan dan dia bisa menceritakan seberapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan dalam hidupnya. Saya bangga sekali, saya senang sekali. Saya sering kali dengar cerita bagaimana orang Tuhan berkati, bagaimana orang Tuhan tolong. Wah, itu menjadi sebuah kepuasan buat kami. Dan saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini mengalami berkat-berkat Tuhan. Next. Sampai di mana tadi? Next. Nel. The mighty power of Christ live in the people who suffering for the king. Nah, lalu saya mau ajak kita sama-sama baca di ini 1 Petrus 5 ayat 10 supaya kita mengerti kenapa kita harus mengalami penderitaan. Minum dulu ya. Firman Tuhan berkata begini.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya nih, dia ada perubahan di dalam kalimatnya. Dia bilang begini, and after you have suffered a little while. Saat engkau sudah menderita seketika saja. Ini kata-kata ini simple tapi ngena. Inilah mungkin yang kita harus pegang, bahwa yang namanya penderitaan itu tidak akan terus-terusan ada. Yang namanya badai itu tidak akan terus ada. Penderitaanmu akan segera berlalu. Penderitaanmu akan segera berakhir. Engkau hanya mengalami penderitaan seketika saja. Tidak selamanya engkau akan mengalami penderitaan. Apalagi kalau engkau menderita karena Kristus, maka Tuhan tidak akan biarkan engkau berlama-lama di dalam penderitaan yang engkau hadapi. Jangan khawatir atau mungkin jangan terus mengingat-ingat atau berpikir bahwa aduh ini kok permasalahan tidak selesai-selesai. Kok penderitaanku tidak berakhir-akhir. Kok masalahku terus ada. Saya mau ingatkan kita semua, firman Tuhan dengan tegas dia bilang, and after you have suffered a little while. Hanya sekejap saja engkau akan mengalami penderitaan. Lalu the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Saya mau bahas next. Saya mau bilang begini. Penderitaan Tuhan yang Tuhan izinkan engkau alami adalah caranya Tuhan untuk memperlengkapi kehidupan kita. Ini hanya sebentar saja. Ini hanya proses di mana Tuhan mau memperlengkapi kehidupan kita. Dia bilang apa? Will himself restore. Dia akan mengembalikan, dia akan memulihkan. Lalu dia bilang tentang mengconfirm, dia akan menguatkan. Lalu dia bilang tentang strengthen. Bahkan dia bilang tentang establish you. Penderitaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu memperlengkapi hidupmu. Amin. Loh, kan kita bisa dengar lewat kesaksian. Kita kan bisa dengar lewat orang-orang yang mungkin menceritakan tentang dia, tentang Tuhan dan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kenapa kita harus mengalami juga? Saya mau bilang, tidak semua orang bisa belajar dari mendengar. Ada juga orang-orang yang harus mengalami, baru bisa belajar. Kalau kita mungkin yang di tempat ini, gampang sekali diomongin. Ya kalian kalau diomongin, oh percaya sama Yesus kamu akan dikuatkan. Ya mungkin dengan gampang kita mengimani, percaya untuk itu. Tetapi banyak orang di luar sana yang enggak gampang. Mereka harus mengalami supaya hidupnya menjadi lengkap. Supaya punya pengalaman sehingga dia bisa menjadi saksi. Dan dia enggak perlu jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Tetapi dia perlu untuk mengalami. Supaya kehidupannya menjadi lengkap. Karena firman Tuhan bilang. Yang telah memanggil kamu akan melengkapi. Meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Seketika sesudah kamu menderita. Seketika lamanya. Penderitaan yang kita alami hanya sebentar. Tetapi Tuhan punya tujuan. Lewat penderitaan yang engkau hadapi hari-hari ini. Kalau engkau dibully. Karena engkau percaya kepada Yesus. Kalau engkau dibully karena hujan-hujan engkau datang beribadah. Kalau engkau dibully, engkau dikatain, engkau menghadapi resiko. Karena engkau datang kepada Tuhan, berdoa, beribadah kepadanya. Hari ini saya mau bilang itu hanya sebentar saja. Dan Tuhan akan mengokohkan engkau. Menguatkan engkau. Memulihkan engkau. Dan membangun kehidupanmu. Jadi jangan pernah anggap. Sekali lagi, penderitaan yang engkau hadapi itu cuma bikin engkau semakin jatuh. Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Penderitaan yang engkau alami, ada Tuhan yang bekerja. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Engkau diperlengkapi
menjadi tubuh Kristus yang utuh. Dan engkau sempurna karena kasih-Nya yang menolong menguatkan engkau. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Kadang-kadang, ya bukan kadang lah, mungkin sering lah ya, kita melihat penderitaan, permasalahan, pergumulan, dan kita anggap ini sebagai suatu hal yang tidak akan ada habis. Dan seolah-olah kita tidak akan bisa lewatin ini. Seolah-olah kita tidak bisa lepas daripada pergumulan dan permasalahan. Ya, menjadi Kristen memang tidak selalu kita bilang hidup kita akan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tetapi sekalipun engkau menghadapi badai, Dia berjanji Dia ada bersama-sama dengan engkau di tengah badai yang engkau hadapi. Walaupun engkau sedang dirundung oleh badai, walaupun engkau sedang mengalami penderitaan, ubah pola pikirmu. Jangan lihat penderitaannya, tetapi lihat Tuhan yang mengerjakan hal yang baik lewati penderitaan. Tanpa ada penderitaan tidak akan ada mujizat. Tanpa ada kematian tidak akan ada kebangkitan. Firman bilang, tanpa kita mengalami suatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kita tidak menikmati kuasa Tuhan. Katakan amin. Saya undang pemusik, saya undang SL, saya undang singer maju ke depan. Dia Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah mengingkari setiap janji. Firman-Nya Dia berkata, aku bukan manusia sehingga aku ingkar terhadap janji-janjiku. Waktu Dia berjanji Dia akan menyertai hidup kita. Waktu Dia berjanji lewat firman-Nya Dia akan menguatkan, memperlengkapi kehidupan kita. Maka percayalah, semua firman Tuhan yang engkau dengar sore hari ini, itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Engkau akan dikuatkan. Engkau hanya menderita seketika lamanya. Engkau tidak perlu mengalami kesusahan, kesedihan terus menerus. Dan engkau akan melihat bagaimana penderitaan itu menjadi sebuah portal. Menjadi sebuah jalan masuk buat kuasa Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Percayalah, tanpa penderitaan engkau tidak melihat kemuliaan. Bahkan Yesus Kristus Tuhan, Dia menderita bagi kita. Dan Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sehingga kita yang seharusnya binasa menikmati kemuliaan yang Tuhan janjikan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Ya. Yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Allah Tuhan yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan yang berjanji tak sekali kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Kami tahu Engkau Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari setiap janji-Mu. Dan Engkau Allah yang selalu setia. Engkau tidak pernah biarkan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun kami ada di dalam lembah yang kelam, Engkau selalu beserta dengan kami. Tangan-Mu yang selalu menopang hidup kami. Tongkat-Mu dan gadamu itulah yang terus menghibur hidup kami Tuhan. Amin. Engkau Allah yang setia dan Engkau selalu buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah yang baik dan Engkau selalu tontonkan kepada kami betapa baiknya Engkau. Hari ini Tuhan kami mau berjanji. Kami mau setia mengikut Kristus, mengiring Yesus, melayani Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi setia kepada-Mu. Amin. Sekalipun kami mengalami penderitaan, kami percaya Tuhan bahwa penderitaan yang kami alami hanyalah sebentar saja. Amin. Kami percaya Tuhan penderitaan yang kami alami adalah jalan masuknya kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Yesus kami adalah Tuhan yang hidup. Maka hidup kami di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Amin. Adalah hidup yang berkemenangan. Amin. Karena kami punya Tuhan yang menang atas apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami semua yang datang hari ini, Engkau Allah yang berkati satu persatu. Semua Tuhan Engkau Allah yang tolong hidupnya. Kalau mereka sedang menghadapi penderitaan, kalau hari-hari ini kami sedang menderita, kami sedang mengalami pergumulan, Engkau sendiri yang menjadi jalan keluar. Engkau sendiri yang menolong jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri yang membawa kami menjadi Kristen-Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kami Tuhan lewat penderitaan kami, iman kami mengalami pertumbuhan. Dan kami semakin serupa dengan Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu Engkau sendiri yang materaikan di dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya boleh, tepuk tangan boleh buat Tuhan ya. Ya, buat saya enggak usah. Kita adalah orang-orang yang siap menderita bagi nama Tuhan. Amin. GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudara Zevanya Abednego, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Boleh dong Asyar dan jemaat terdekat beri salam. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, welcome to GBI Rock Jambi. Bersama saya Olive, saya newscaster Anda bulan ini. Kingdom Celebration GBI Rock Jambi diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit atau Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini.
Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 7.30 malam. Bagi yang rindu untuk bergabung bersama dalam komunitas, dapat saksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai Kingdom Family dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam, mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Akan diadakan Net Gathering pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 7.30 malam bertempat di GBI Rock Jambi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info sepekan GBI Rock Jambi. Saya Olive pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Dan kami bawa dengan sukacita. Mari sama-sama kita yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, begitu luar biasa dalam hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap hidup kami. Terima kasih firman-Mu membekali hidup kami, bahwa di dalam penderitaan ada berkat yang indah, berkat yang manis yang Tuhan sediakan bagi kami. Bila setiap penderitaan, pergumulan hidup, masalah yang kami hadapi, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami punya iman, dan kami tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, karena di dalamnya ada kemuliaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kekuatan, pengharapan yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu.
Tuhan Kau pakai terus hamba-Mu di dalam pelayanan bersama keluarga Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam setiap pergumulan hamba-Mu, dalam pelayanan, di dalam keluarga, banyak sekali pergumulan yang dihadapi Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Sekalipun Tuhan banyak perkara-perkara yang dihadapi rasanya sukar, sulit, Allah yang dahsyat, Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu. Pengharapan yang luar biasa itu tidak mengecewakan Tuhan. Hamba-Mu akan alami di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam apapun juga yang hamba-Mu kerjakan Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu kami boleh mengalami juga berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena hamba-Mu sudah mengalami dan itu menjadi contoh dan teladan bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di bawah pelayanannya Tuhan. Terima kasih Engkau terus berikan hikmat-Mu, kuasa-Mu turun Tuhan dalam menghadapi karakter sidang jemaat-Mu yang berlain-lainan sifat dan karakter. Hikmat Tuhan mengalir kepada hamba-Mu Tuhan, kuasa Tuhan supaya umat-umat-Mu tidak menjadi umat-umat yang degil, umat-umat yang melawan, memberontak, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan kami dilatih untuk menjadi Kristen-Kristen Raja Wali, menjadi umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. GPI Rock ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati GPI Rock yang ada di seluruh dunia. Amin. Bahkan yang ada di Indonesia oleh kekuatan tangan Tuhan. Melalui GPI Rock, melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi kuasa Tuhan, transformasi Tuhan. Terjadi Tuhan. Terima kasih di Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih, berkati oh Tuhan hamba-hamba-Mu, senior-senior kami. Oh Tuhan yang melayani Tuhan oleh kekuatan tangan Tuhan yang besar. Berkati keluarga Pak Togap juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Oh Tuhan, Pak Arifin Tuhan, Engkau memberkati karena melalui senior-senior kami Tuhan, hamba-hamba-Mu di daerah-daerah, di kota-kota yang ada di seluruh dunia mengalami kuasa Tuhan yang besar. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini melalui musik, sekolah minggu, singer Tuhan, BL semua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Kami bawa Indonesia, Tuhan dengan provinsi-provinsi yang ada di dalamnya. Tuhan, Shalom ada di Indonesia. Karya Tuhan bekerja dengan luar biasa di atas bangsa kami Tuhan. Kami datang merendahkan diri. Engkau ampuni bangsa kami Tuhan, di mana di dalamnya masyarakat yang ada di bangsa kami banyak yang belum bertobat, banyak yang masih menyembah berhala. Di dalamnya ada pembunuhan, ada yang saling melukai, bahkan antar suku, antar agama. Kami berdoa pertolongan Tuhan dinyatakan di atas bangsa kami Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu untuk Tuhan mempersatukan bangsa kami, orang-orang percaya yang ada di dalamnya menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan pemilihan presiden di tahun 2024 kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau berikan presiden, wakil presiden yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik pemerintahan kami dari atas sampai bawah Tuhan. Engkau menyertai, memberkati, beri hikmat sehingga Tuhan pemerintahan di bangsa kami boleh berjalan dengan baik oleh kekuatan tangan Tuhan. TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa kami, Tuhan memberikan kekuatan, kemurahan yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati Provinsi Jambi di mana kami boleh tinggal ada di dalamnya dengan berkat-berkat yang luar biasa. Di dalamnya terjadi pemulihan di kota-kota, di desa-desa, dimanapun banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gubernur kami, wali kota, bupati-bupati yang ada Tuhan, untuk mengembangkan daerahnya dengan hikmat, kasih karunia, kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membawa Tuhan
orang tua Tina pada sore hari ini di mana sudah mengalami dioperasi, boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan Kau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kalau ada komplikasi di dalam tubuhnya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, mampu melakukan segala perkara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk gereja HKBP yang ada di Cilegon Tuhan. Mari Engkau berkemurahan kepada hamba-hambamu, umat-umatmu yang tidak bisa membangun gereja, tidak dapat izin Tuhan. Engkau terus berkarya, berikan kekuatan untuk terus mengandalkan Tuhan. Sampai Tuhan mengalami kuasa mujizat Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Sebelum pulang kami menyerahkan kepada hamba-Nya. Kekasih-kekasih Kristus, warga kerajaan Allah, orang-orang yang siap menderita karena Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga, sebab dari sana datang segala hal yang baik dalam hidupmu. Apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu, dan engkau menderita karena Kristus, maka diberkatilah engkau saat engkau datang, diberkatilah engkau saat engkau pulang, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, studimu, keluargamu, seluruh hal yang kau kerjakan berhasil dan beruntung karena Kristus memberkati hidupmu. Maka dari itu pulanglah, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Pulanglah dengan janji-janji Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan berkati.